Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada penerhadi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 4C akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang berjudul Model Pembelajaran Tematik untuk mata kuliah Model Pembelajaran di Sekolah Dasar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Dede Nur Wahyu dengan NPM 20506093. Yang kedua ada Hesti Nurrahma Hafsari dengan NPM 20506095. Yang ketiga ada Hijrianti Fauziah dengan NPM 2050600107. Yang keempat ada Anissa Zahira Sofa dengan NPM 2050600109. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Hesti Nur Hafsari. Saya Hesti Nurrahma Hafsari dengan NPM 2050695. Di sini saya akan membahas materi tentang pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam beberapa mata pembelajaran, sehingga bisa memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang dijadikan untuk pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik lebih ditekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif. Siswa akan mendapatkan pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan pengetahuan sendiri untuk dipelajari. Melalui pengalamannya, siswa akan paham terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari dan dihubungkan dengan konsep lain yang sudah dipahami sebelumnya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pembelajaran tematik, yaitu ada 6 antara lain. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat siswa dan kebutuhan siswa. Ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Dan yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Saya Anissa Zahira Sofa dengan NPM 2050109 sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang manfaat dari pembelajaran tematik. Yang kesatu yaitu dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Yang keempat, dengan adanya pemadaman antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran tematik. Yang kesatu, berpusat kepada siswa. Pembelajaran tematik yang berpusat kepada siswa ini berkaitan dengan pendekatan modern yang akan lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih baik berperan sebagai fasilitator untuk kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Dan yang kedua ada memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik juga bisa memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan adanya karakteristik pengalaman langsung, siswa akan dihadapkan kepada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga ada pemisahan mata pembelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik juga ada pembelajaran yang tidak begitu jelas, fokus pada pembelajaran yang sudah diarahkan pada pembahasan tema dan dapat berkaitan dengan kehidupan para siswa. Dan yang keempat, menjanjikan konsep dari berbagai mata pelajaran, konsep-konsep dari berbagai macam mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Siswa juga harus mampu memahami konsep-konsep yang tersebar secara utuh.
Dan yang kelima ada bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik juga bersifat fleksibel, guru dapat memberikan bahan ajar dari salah satu mata pembelajaran dengan mata pembelajaran yang lainnya, dan juga dapat meningkatkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Siswa juga akan diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan kompetensi atau potensi yang dapat dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selanjutnya ada implikasi pembelajaran tematik. Satu implikasi bagi guru ada dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran tematik merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam pelaksanaan dalam pendidikan di usia dini. Yang B, pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman pembelajaran yang baik bagi anak. Yang kedua, implikasi bagi siswa dibagi menjadi dua, yaitu A. Siswa harus siap untuk mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran dan pelaksanaannya. B. Siswa harus siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang sangat bervariasi dengan aktif seperti melakukan diskusi kelompok. Yang ketiga, ada implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media dibagi menjadi 4. Yang A, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada anak baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep. Yang B, pembelajaran ini juga perlu dan manfaat bagi sumber belajar baik bagi sifat dan desainnya, secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran. Yang C, pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Dan yang D, penerapan pembelajaran tematik pada pendidikan anak usia dini masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada di sekitar dan memuat bahan ajar yang berintegrasi. Dan yang keempat, ada implikasi terhadap peraturan ruangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengatur ruangan yang disesuaikan dengan tema yang dilaksanakan. Yang B, pengorganisasian ruangan, pengorganisasian yang dikelola agar suasana belajar dapat menyenangkan. Dan yang kelima, ada implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi-metode, misalnya percobaan, bermain peran, dan tanya jawab, demokrasi, dan bercakap-cakap. Sekian dari saya, silahkan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya dengan Dede Nur Wahyu dengan nomor IPM 205060093. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, menentukan tema yaitu dibagi 5 macam. Yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa dari yang termudah menuju yang sulit, dari sederhana menuju yang abstrak. Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir ruang pada manusia. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa. Nah, ada juga dengan penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator, menetapkan jaringan tema, penyusunan silabus, penyusunan rencana pembelajaran atau bisa disebut juga dengan desain pembelajaran tematik. Nah, ada juga dengan sistem penilaian pembelajaran tematik. Nah, di bawah ini ada berbagai macam penilaian pembelajaran tematik sebagai berikut. Yang pertama, prinsip penilaian. Nah, prinsip penilaian ini dibagi beberapa macam. Yang pertama, penilaian mengikuti aturan pendidikan anak usia dini. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan selama proses belajar mengajar berlangsung.
hasil karya ketiga siswa dapat digunakan sebagai bahan masukan guru dalam mengambil keputusan siswa. Nah, yang kedua, alat penilaian. Alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes. Yang ketiga, aspek penilaian. Pada pembelajaran tematik, penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada setiap pembelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan materi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi sebelumnya. Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk beberapa mata pembelajaran. Pembelajaran tematik ini akan memberikan pengalaman baru bagi siswa secara aktif. Pembelajaran tematik juga melatih siswa untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru untuk dipelajari dengan sendiri. Sistem penilaian dari pembelajaran tematik ini dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di dalam pembelajaran tematik ini, siswa akan lebih aktif daripada guru. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan tadi, silahkan untuk meraise hand. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.